Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada subuh yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita mencintai Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai nikmat itu menjadi musibah. Bila mana nikmat yang Allah berikan kepada kita umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, badan yang sehat, dan diberikan kesempurnaan kepada kita, lalu kita buatkan untuk menjauh dari Allah apalagi bermaksiat, itu berarti nikmat menjadi musibah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh yang mulia, seorang sahabat Talhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat yang disebut 10 dari sahabat yang akan memasuki surga. Pada subuh ini kita akan membahas beliau bermimpi pada suatu malam. Bermimpi 2 orang dari sebuah kampung Bali bersama-sama masuk Islam, dan kemudian 2 sahabat ini menjadi sahabat yang sangat bertakwa kepada Allah. Kemudian bila mana Islam membutuhkan bantuan, mereka memberikan bantuan baik secara moral atau material, harta dan jiwa mereka. Kemudian panggilan untuk berjihad di jalan Allah, kedua-duanya berangkat berperang. Namun salah satu di antara keduanya ketika berniat bersama-sama untuk mati di medan perang, namun salah satunya meninggal syahid di jalan Allah. Yang satunya kembali membawa kemenangan, yang hidup setahun setelah sahabatnya meninggal. Kemudian Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Beliau berada di pintu surga bersama 2 orang sahabat tadi. Di dalam mimpi beliau, tiba-tiba suara datang memanggil sahabat ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, seseorang keluar dari surga itu membawa sahabat yang meninggal setahun setelah sahabatnya syahid. Kemudian dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga.
Lantas setelah masuk surga, orang tadi keluar lagi untuk membawa temannya yang mati syahid, sahabatnya yang syahid di jalan Allah. Kemudian kali yang ketiga keluar dari surga, dia mendekati Talhah bin Ubaidillah. Kembalilah engkau. Engkau belum saatnya untuk masuk ke dalam surga. Beliau pun terbangun dan menganalisa terhadap mimpi yang beliau lihat di dalam mimpi itu. Kemudian beliau menceritakan kepada para sahabat tentang mimpi yang beliau rasakan itu. Namun para sahabat itu tercengang dan terheran-heran. Kenapa sahabat terheran? Karena analisa para sahabat yang lebih duluan masuk ke dalam surga itu adalah orang yang mati syahid. Bukan sahabat yang mati dalam keadaan sakit di kamarnya. Inilah sebabnya sahabat terheran-heran. Maka desas-desus ini didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul memanggil Talhah bin Ubaidillah untuk menceritakan terhadap peristiwa mimpi yang dilihatnya. Kemudian Talhah menceritakan kepada Rasul. Lalu Rasul menceritakan di dalam sabdanya, min aizalika ta'jabun. Mengapa kalian heran? Kata Rasul kepada para sahabat. Tentu saja ya Rasulullah, kami heran. Seharusnya yang lebih duluan masuk ke dalam surga adalah orang yang syahid. Tetapi ini yang masuk terlebih dulu adalah orang yang sakit dan meninggal di dalam kamarnya. Yang hidup setahun setelah sahabat yang syahid itu meninggal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis ini. Alaisa qadamaka bahaza ba'dahu sanatan. Bukankah saudara kita yang duluan masuk ke dalam surga itu, dia hidup setahun setelah sahabatnya meninggal? Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, betul. Dia hidup setahun setelah sahabatnya yang syahid itu meninggal. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan, wa adraka Ramadan fasama wa shalla kaza wa kaza min sajdatin fi sanatin. Dia bertemu dengan Ramadan. Dia puasa. Dan dia sholat. Kaza wa kaza. Melakukan ini dan itu. Di dalam setahun itu. Maka sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, betul. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam melanjutkan hadis ini. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Kedudukan antara keduanya, ya, lebih jauh antara langit dan bumi. Kedudukan keduanya. Artinya Rasul menjelaskan tentang kedudukan orang-orang yang mendapati Ramadan. Yang satu tadi yang mendapati Ramadan, yang panjang umurnya setahun. Apa inti daripada hadis ini? Bahwa seseorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa dikalahkan oleh seseorang yang mendapati Ramadan setelahnya. Karena tadi mereka juga bersama-sama untuk syahid di jalan Allah. Tapi namun saudaranya yang lebih dulu dipanggil oleh Allah.
Dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup 1 tahun lagi dan berjumpa dengan Ramadan. Untuk itu Ramadan tahun ini Allah memberikan kecintaan kepada kita berjumpa dengan Ramadan. Mari kita maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kaum muslimin sidang jemaah subuh yang mulia. Kita boleh meminta umur panjang. Asalkan umur panjang itu kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai dalilnya, Abdurrahman bin Barqah dari ayahnya Abu Barqah bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Kata orang ini, "Wahai Rasulullah, manusia mana yang dikatakan baik?" Rasulullah menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Laki-laki tadi bertanya lagi, "Ayyun nasi syarr?" Dan siapa manusia yang paling jelek? Kata Rasul, "Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu." Yaitu orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Jadi kita boleh meminta umur panjang. Tetapi umur panjang itu, nikmat yang luar biasa itu, kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah subuh, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan ini kita harus memperbaiki diri. Karena di bulan ini tidak tanggung-tanggung Allah menjanjikan kepada kita, yaitu ampunan. Bahkan kita keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Tentu kita harus mengetahui bagaimana kita harus lolos setelah keluar dari Ramadan. Kita harus tahu apa saja amal-amal pelebur dosa kita, penghapus dosa kita, agar kita keluar bersih. Setidaknya pada bulan Ramadan ini ada 5 amal yang akan melebur dosa kita, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama, sholat 5 waktu. Apabila sholat 5 waktu bertemu dengan Jumat, kemudian bertemu dengan Ramadan, dan ini luar biasa. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "As-salatul khamsi wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna iza jatanabal kawair." Salat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, akan dilebur, akan dihapuskan ma bainahunna, di antara keduanya, iza jatanabal kabair. Barangkali kita sering mendengar hadis ini, ya, apabila mereka menjauhi dosa-dosa besar.
Apa faedah dari hadis ini? Apabila mukaffiratun, Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, apabila mukaffiratun itu bertemu dengan dosa-dosa kecil, dia akan menghapuskan dosa kecil itu. Tapi apabila dia bertemu dengan dosa-dosa besar, dia tidak akan bisa menghapuskan dosa besar itu, tapi mampu meringankan dosa besar itu. Karena dosa besar itu bisa dihapuskan dengan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, Imam An-Nawawi rahimahullah, apabila mukaffiratun itu tidak bertemu dengan dosa kecil, tidak bertemu dengan dosa besar, maka mukaffiratun yang kita sebutkan tadi, salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu bisa meninggikan derajat seseorang, menaikkan derajat seseorang, baik itu di mata manusia apalagi di mata Allah. Subhanallah. Kemudian yang kedua, yang melebur dosa-dosa kita di bulan Ramadan dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ketakwaan, penuh mengharap reda Allah, mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ramadan hari ini kita berada di dalamnya. Mari kita maksimalkan menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan, yang merusak puasa kita. Jemaah subuh yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan malam Ramadan. Kata Rasul, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman wa ihtisaban, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Maka dari itu bersungguh-sungguh kita melakukan qiyamul lail dan menghidupkan malam Ramadan dengan banyak rangkaian-rangkaian ibadah. Kemudian yang keempat, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ya, dengan iman dan wahtisaban, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu tanggal berapa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya 10 malam terakhir beriktikaf di masjid. Kapan lagi kita berdua-duaan dengan Allah? Sementara selama ini kita bersama-sama dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bercerita tentang kehidupan dan lain sebagainya. Tetapi kesempatan kita 10 malam terakhir, mari kita berkhalwat dengan Allah, bersama dengan Allah, mengadukan tentang kehidupan kita, apalagi tentang buruknya amal kita. Kita iktikaf. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah akan melebur dosa kita. Di akhir Ramadan kita bayar, kita lakukan. Untuk mensucikan perkataan-perkataan kita yang kotor, yang keji selama kita melakukan puasa Ramadan. Ini disucikan. Para ulama mengatakan bahwa zakat fitrah ini sama di dalam sholat dengan sujud sahwi. Untuk menutupi kekeliruan kita di dalam melakukan sholat. Untuk itu jangankan abai, ya, amalan-amalan ini pelebur dosa kita. Dengan demikian kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW, ajwa dan nas, bersemangat melakukan kebaikan dan bersemangat di dalam melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Ya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih bersemangat lagi beliau melakukan pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam, ketika Jibril alaihi salam bertemu dengan beliau, yalqahu fi lailatin min Ramadan, bertemu dengan Rasul Jibril setiap malam Ramadan, yudarisuhul Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair, Rasulullah lebih bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan di Ramadan. Minar rihil warsalati, bagaikan angin yang bertiup. Coba lihat sifat angin. Angin itu berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain sangat cepat sekali. Yang kedua, angin itu selalu cepat menyebar. Begitulah kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terutama di bulan Ramadan. Dengan demikian, kita ini belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kekilafan-kekilafan kita. Maka dari itu Rasul berpesan, mengingatkan kepada kita. Yaqulul abdu, berkata seorang hamba, mali mali, hartaku hartaku. Innama lahu min malihi salasun. Sesungguhnya ia akan memiliki 3 perkara daripada hartanya itu. Ma akala fa'afna, apa yang kita makan lalu habis. Au labisa fa'abla, apa yang kita kenakan lalu lusuh. Au a'ta faktana, dan apa yang kita berikan lalu kita simpan untuk akhirat. Wa masih wazalika, adapun selain daripada itu, fahuwa zahibun, dia akan pergi. Wa tarikuhu linnasi, dan kita tinggalkan untuk orang lain. Jemaah yang mulia, kata Rasul alaihi salatu wassalam, apa urusanku dengan dunia? Ma ana wa dunia, apa urusanku dengan dunia ini? Ya. Innama masali kama salud dunia, sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia adalah kama sali raqibin zalla tahta sajaratin, bagaikan pengendara yang berteduh di bawah sebatang pohon. Sumaraha wa tarakaha, kemudian dia pergi dan meninggalkannya. Begitulah kita hidup di atas dunia ini. Jadi jangan kita sia-siakan kehidupan kita yang sebentar ini. Kehidupan di sana lebih baik daripada kehidupan hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.